Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Runa Zahra dengan NIM 0304242046 dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mengajari kalian tentang kata baku versus kata tidak baku. Di sini kita akan mengetahui perbedaannya dan ciri-cirinya dan apa pentingnya kata baku dan kata tidak baku. Oke, untuk yang pertama kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah KBBI dan EYD, digunakan dalam konteks formal seperti pidato, dokumen resmi, dan karya ilmiah. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama adalah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud sesuai KBBI itu bentuknya, jaannya mengikuti aturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang dimaksud dengan tidak terpengaruh ini tidak terpengaruh dengan logatnya atau tidak menggunakan unsur lokal atau asing secara salah. Dan yang ketiga, digunakan dalam konteks formal. Ya, bagaimana digunakan dalam konteks formal itu tidak menggunakan bahasa gaul, tidak mencampur istilah slang. Terus biasanya itu dipakai dalam rapat resmi, surat edaran, atau karya tulis umum. Oke, yang kedua ada kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai kaidah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sering digunakan dalam percakapan santai atau situasi informal. Ciri-ciri kata tidak baku, yang pertama itu tidak sesuai dengan KBBI. Kalau tadi yang kata baku sesuai dengan KBBI, yang tidak baku itu tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, terpengaruh bahasa daerah atau asing, tercampur logatnya atau bahasa lokalnya. Oke, yang ketiga ada digunakan dalam konteks informal. Biasanya itu seperti obrolan santai atau percakapan yang kita lakukan sehari-hari. Apa fungsi dan pentingnya kata baku? Yang pertama, memastikan kejelasan komunikasi kata baku, membantu pesan disampaikan secara jelas tanpa salah paham. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Penggunaan kata baku mencerminkan profesionalisme, terutama dalam konteks formal. Yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia, membiasakan kata baku membantu menjaga standar bahasa. Cara mengenali kata baku. Yang pertama, kita memeriksa di KBBI. Ya, kita periksa apakah ada, jika ragu kita cari kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, hindari pengaruh bahasa gaul atau dialek. Jangan campur kata dengan logat daerah atau istilah gaul. Yang ketiga, memahami EYD, pelajaran aturan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Selanjutnya, contoh perbedaan kata baku dan tidak baku. Kata bakunya aktivitas, kata tidak bakunya aktivitas. Itu pakai V, kalau kata bakunya pakai V, kalau kata tidak bakunya pakai F. Risiko, resiko. Februari, Februari. Apotek, apotik. Izin, izin. Praktik, praktek. Jadwal, jadwal. Nasihat, nasihat. Dan masih banyak lagi. Situasi penggunaan kata baku dan tidak baku. Surat resmi, kata baku, contohnya kami mohon izin untuk, itu pakai Z, nggak pakai J. Kalau percakapan santai dia kata tidak baku, contohnya itu aku mau izin dulu, pakai huruf J. Artikel ilmiah menggunakan kata baku, contohnya risiko penggunaan bahan kimia sangat tinggi. Obrolan sehari-hari kata tidak baku, contohnya resiko kerjanya gede banget sih, pakainya resiko kalau di sehari-hari. Oke, lanjut. Di sini kalian harus memilih
Pilihlah kata baku yang tepat. Yang mana yang tepat? Zaman atau zaman? Yang kedua, hakikat atau hakikat. Yang ketiga, atlet atau atlet. Yang keempat, khusus atau khusus. Yang kelima, manajemen atau manajemen. Yang keenam, naik atau naik. Dan yang terakhir, provinsi atau provinsi. Kesimpulannya, memahami kata baku dan tidak baku membantu kita menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat sesuai konteks di mana kata baku digunakan dalam situasi formal untuk menunjukkan profesionalisme, sedangkan kata tidak baku cocok untuk percakapan santai dengan menguasai perbedaan ini. Kita dapat berkomunikasi lebih efektif, menyesuaikan bahasa dengan situasi, dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus mencerminkan kecerdasan dan penghormatan terhadap budaya bahasa. Dengan memahami kata baku dan tidak baku tersebut, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi, mendukung pelestarian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pemahaman ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga keterampilan berbahasa yang mencerminkan kecerdasan dan rasa hormat terhadap budaya bahasa kita. Oke guys, sekian dari saya. See you next time.